tepat 7 hari setelah meninggalnya saudara kita, anak kita, Dio, yang kemarin telah berpulang, yang patut dicurigai dikarenakan karena adanya kelalaian oleh pihak puskesmas. Begitu. Dari pihak kuasa hukum sejauh ini dengan pihak keluarga, apa yang ingin diinginkan lah? Oke, baik. Jadi dari pihak keluarga yang sudah mewakili kuasanya kepada kami, ingin adanya tanggung jawab secara moral dan secara hukum yang harus dipenuhi oleh pihak terkait, khususnya pihak puskesmas. Begitu. Jadi kita mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK/07-07/Menkes/2015/2023 tentang pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Itu mewajibkan puskesmas untuk mengikuti standar keselamatan pasien. Ada 6 poin di situ, salah satunya puskesmas wajib melakukan identifikasi masalah pasien secara benar dan juga memiliki komunikasi yang efektif, yang efisien kepada pasien dan keluarganya. Agar apa? Agar terhindar dari resiko di kemudian hari yang tidak diinginkan. Kami berharap adanya hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, edukasi untuk masyarakat dan petugas kesehatan agar lebih mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dari pihak tenaga kesehatan wajib menyediakan infrastruktur yang baik demi pelayanan masyarakat. Gitu. Kira-kira dari pihak keluarga korban akan memberikan Oke, baik. Dari pihak keluarga korban, kami masih menunggu hasil tes sampel obat yang telah dikirimkan kepolisian kepada instansi yang ada di Bogor. Kami sedang menunggu, sedangkan hasil otopsi pun kami sedang menunggu, yang pihak kepolisian akan lampirkan. Langkah selanjutnya kita sebagai kuasa hukum seperti apa, Pak? Kami tetap akan menunggu. Kami akan tetap menunggu hasil laporan kepolisian forensik dan juga hasil sampel obat. Untuk korban, pas mau bayar tadi itu ada potensi pelanggaran ya, tidak sesuai SOP. Baik, keluarga itu sudah menceritakan kepada kami yang diduga adanya kelalaian saat proses melayani pasien, yaitu anaknya. Singkatnya, keluarga tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, seperti ambulans dan juga hasil diagnosa yang dianggap dan diduga tidak benar, yang mengakibatkan kematian pasien. Apa ini, Mbak, yang kita harapkan pada aparat penegak hukum terkait kasus ini, Mbak? Kami berharap penegak hukum, kepolisian, mampu mendampingi, mampu melakukan analisa terhadap laporan forensik nanti dan sampel obat dengan sebaik-baiknya. Kami berharap kepolisian mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang efektif dan benar guna mendapatkan kebenaran dan keterangan untuk keluarga korban. Terkait permintaan ibu korban yang melakukan hipertensi itu, Mbak, gimana tanggapan kita? Oke. Nah, jadi waktu itu saya ambil alih. Waktu itu dari pihak orang tua si korban itu ada meminta kepada dokter umum di puskesmas yang memeriksa anak tersebut, itu dia minta dicek tensinya karena sebelum puskesmas itu pihak keluarga sudah melakukan cek tensi menggunakan alat keluarga. Jadi keluarga itu ada alat tensi digunakan untuk itu. Hasilnya 178/123. Karena itu dari pihak keluarga minta kepada pihak puskesmas, dokter yang berkaitan itu, untuk diperiksa lagi, cek tensi lagi. Tapi penjelasan dari dokter itu untuk anak di bawah 15 tahun tidak perlu cek tensi. Kalau kita berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan yang rekan saya sebutkan tadi, itu wajib. Anak 13 tahun atau lebih itu wajib dilakukan cek tensi. Karena ada 4 klasifikasi di situ. Yang pertama, tekanan darah itu normal. Yang kedua, tekanan darah itu meningkat. Yang ketiga,
hipertensi tingkat 1 dan yang keempat hipertensi tingkat 2. Kita fokus ke hipertensi tingkat 1 dan kedua. Nah, apabila hasil dari cek tensi itu masuk dalam klasifikasi hipertensi tingkat 1 atau tingkat 2, itu wajib dirujuk ke anak spesialis, ke spesialis anak atau FKTRL, fasilitas kesehatan, untuk dilakukan rujukan gitu, bukan dikasih obat. Nah, itu yang kita sayangkan sebetulnya. Kita bukan menyesali, bukan menentang takdir, tapi itu terkait dengan penyelesaiannya. Itu yang keliru dari pihak puskesmas. Nah, kemudian waktu anak itu kejang-kejang, pihak keluarga itu ada ke puskesmas minta difasilitasi ambulan agar dapat dibawa ke rumah sakit AL. Tapi alasan dari pihak puskesmas itu kunci ambulan tidak ada. Saya nggak tahu. Jadi nggak tahu kunci ambulannya letak di mana atau mereka lupa gitu. Jadi ini kan hal-hal yang sepele sebetulnya, tapi menyangkut nyawa orang. Karena klien mereka hilang nyawa orang. Kan itu yang jadi masalah. terkait dia